Pembukaan. Iya, Baru masalahnya teman-teman yang minta naikin gitu. Oh ya. Ada yang sebagian bosan sama ibu katanya tuh. Ada Iya, saya sebagian oke. Kalau di room saya naik dong ke Ustadz PI gitu-gitu. Ya biasalah Pak Ustadz. Ya, Kan? ya udah ibu mau bertanya apa? Ya apa aja terserah. Ya, silakan ibu nanya dulu. Kalau saya yang nanya duluan, ibu pasti kagak bisa jawab, pasti. Masa? Iya. Pak Ustadz aja deh yang tanya. Pak Ustadz yang tanya. Karena saya lihat tadi undang gitu. Saya datang. Baik. Oke, bentar ya. Salah pula. Kita santai aja ya Pak Ustadz. Pak Ustadz makan apa sih? Bagi dong. Permen. Si Bentar Anu ya. udah selesai ya. Si Anu udah selesai ya Pak Ustadz. Si Anu itu udah selesai ya. Belum selesai juga itu, nggak ketemu. Coba ibu buka Wahyu 10. Wahyu. Sebentar ya. Ayat berapa? Kalau nggak salah 14, ada nggak? Oke. Wahyu 10 ayat 14. Nggak ada ya 14 Pak Ustadz. Nggak ada, bentar saya cari. Tentang apa ya? Wahyu 10 nomor 9 sampai 10. Coba ibu baca. Ya baca ya. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan merasa manis seperti madu. Terus. Lanjut ya. Lanjut. Ya. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Baik. Hampir 10 ya? Pertanyaannya. Ini ada kaitannya dengan nomor 11. 11. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Oke. Pertanyaannya, ya, orang mana yang bisa makan kitab? Dia gigit-gigit kitab. Kenapa itu kitab dimakan? Kok ada orang makan kitab gitu? Oke. Kenapa ada orang makan buku? Coba. Saya jawab ya. Iya. Semampu saya jawab. Oke. Perlu dulu Pak Ustadz ketahui di Alkitab itu ada bahasa biasa, ya, sejarah, bahasa perumpamaan, bahasa simbolik, dan bahasa nubuatan. Ini nubuatan. Nubuatan apa? Bahasa Iya, nubuatan. kalau ini masalah nubuatan no problem. Yang saya pertanyakan itu siapa orangnya yang makan kitab gitu loh. Ya, nubuatan. Kayak rayap aja dia makan kitab. Apa coba? Perumpamaan dan nubuatan. Jadi gini Pak Ustadz, artinya ini ya, ia akan membuat, katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia.
ia akan membuat perutmu terasa pahit. Ini masalah ajaran. Pahit. Masalah ajaran. Ya, Terus? tentang kebenaran. Tetapi di dalam mulutmu akan terasa manis seperti madu. Buku apa coba yang dimakan rasanya manis? Lah, Pak Ustaz jadi bilang 4 macam. Ini kategori apa nih? Bahasa nubuatan dan simbolik. Bisa nubuatan, simbolik, dan perumpamaan. Itu masalah pekabaran 3 malaikat. Masa yang akan datang. Semua tentang wahyu adalah masa yang akan datang. Jadi yang bisa menjelaskan itu adalah nabi dari orang Advent. Pak Ustadz. Waduh. Makanya selalu saya ajak selalu secara offline. Susah kalau begini main cepat. Karena guru saya sendiri saya tanya harus ini diurutkan dulu semuanya. Walah. Susah kali ada kitab kalau bisa dimakan rasanya kayak madu. Di perut rasanya pahit. Apa toh? Jadi arti yang 11, engkau akan bernubuat lagi. Bernubuat lagi artinya apa? Akan ada lagi pekabaran-pekabaran yang menambahi Alkitab ini. Jadi Alkitab sebagai pohon besar, ya kan? Ada yang menerangkan pohon besarnya, ada yang menerangkan yaitu nabi-nabi. Bernubuat lagi kepada banyak bangsa, kaum dan bahasa dan raja-raja. Jadi kita ini yang paham, raja-raja akan bertanya kepada kita sama seperti di zaman raja-raja Nebukadnezar. Waduh, saya kagak bahas itu, Bu. Yang saya bahas itu ya, kalau ini perumpamaan, dari mana mengetahui ya di kitab Kristen itu ada perumpamaan? Pakai ilmu apa gitu? Ya, itu ada nabi yang menjelaskan, yang tidak diketahui Nabi yang orang. menjelaskan. Ya. Aduh, sakit kepala saya. Ada orang makan kitab rasanya rasa madu kitabnya. Perumpamaan, bisa bahasa simbolik, bisa bahasa nubuatan. Harus bisa membedakan di Alkitab itu bahasa biasa. Kalau kejadian sampai 5 Musa itu yang menjelaskan Musa masalah sejarah. Sejarah sampai bingung saya itu. Bingung. Coba buka lagi Wahyu 12 nomor 7. Saya mau tanya-tanya aja sama Ibu. Oke. Saya juga nggak terlalu bisa jelaskan semuanya, Pak Ustadz. Wahyu 12 nomor 7, nomor 7. Oke. Aku nggak lama-lama ya Pak Ustadz. Wahyu 12 ayat 7. Nih. Naga dikalahkan, maka timbullah peperangan di sorga. Mikael itu siapa? Yesus. Dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Naga itu siapa? Iblis. Dan naga itu dibantu oleh malaikat. Kenapa ada naga di surga? Kenapa ada perang naga di surga? Kenapa coba? Bahasa simbolik. Simbolik lagi. Lambang dari naga adalah iblis. Hah? Oh. Jadi enggak real gitu. Ya, aku terjemahkan ya Pak Ustadz. Naga itu dikalahkan, iblis dikalahkan dengan kemenangan Yesus yang mati di kayu salib. Maka timbullah peperangan di sorga. Makanya itu di hulu. Peperangan di sorga. Mulai ngelak. Bisa Pak Ustadz. Mulai ngelak. Walah. Ya. Gimana penjelasannya? Ada perang naga kayak gimana di surga Anda ada naga? Heran saya. Pak Ustadz, sebelum bumi dijadikan, itulah terjadi perseteruan. Yang berseteru siapa? Iblis yang diberi free will berubah ingin menyamai Bapa. Ada tertulis.
Iblis ingin menyamai Bapa. Kejadiannya di mana? Di surga. Kejadiannya di surga. Ya, sebelum bumi dijadikan Jadi cerita itu terjadi jadi perseteruan. ceritanya baik, perseteruan itu terjadi di surga. Ya, Berarti naga sama iblis pernah masuk surga gitu. awalnya Lucifer ada di surga bersama-sama dengan Bapa. Buat. Sebelum dia jatuh ke dalam dosa. Ya. Bu. Ini nih, Ustaz. Ya. Mikael, anak Bapa, yaitu Yesus, malaikat-malaikatnya berperang melawan naga. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Sepertiga malaikat di bumi dibawa ke sini. Sama siapa? Lucifer. Waduh. Iya, ada tertulis Lucifer semua. pernah, Lucifer iblis, ular itu iblis pernah masuk surga ya? Sampai perang naga Jadi- mereka di situ ya. Ustaz, nggak Iya. ada dikatakan di sini. Inilah bahasa simbol. Tidak dikatakan iblis itu. Nah, yang dikatakan ada lagi perkataan Petrus. Petrus dalam mimpi itu datang dari atas itu berkaki 4. Itu simbol-simbol dari bangsa-bangsa. Simbol dari bangsa-bangsa. Bukan jadi boleh makan B2. Petrus itu di mimpi. Apa penglihatan Petrus? Udah. Tuh, Saya perlu itu aja jawabannya. Sekarang buka lagi Wahyu 5 nomor 6. Saya mau tanya-tanya sama Ibu. Oke, siap. Wahyu 5. Nomor 6. Oke. Sebisa aku jawab Pak Ustadz. Ya. Nih. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba. Siapa anak domba itu? Itu simbol Yesus. Seperti telah disembelih. Pernah disembelih? Ah, Yesus seperti disembelih. seperti telah disembelih gitu. Oke, terus. Ya, disalibkan. Artinya bertanduk 7 dan bermata 7, itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Itulah Itu kenapa, Bu? Kenapa roh nanti- Allah cuma mata 7 terus tanduknya 7? Apa itu? Nanti aku Apa? tunjukkan gambarnya. Coba tunjukkan gambarnya tanduk 7 mata 7 tuh kayak gimana? Saya mau tahu, tunjukkan sebentar. gambarnya mata 7 tanduk 7 tuh. Ada gambarnya dia katanya. Ya udah, ya. Sabar ya teman-teman, kalian perlu ekstra sabar kalian menghadapi pasien-pasien saya ya, sabar ya. Ini tentang mimpi Daniel. Ya. Yang saya tanya tadi, Bu, yang tanduk 7 mata 7 mana? Ada. Ini melambangkan Waduh, bangsa-bangsa. Bu, itu ya. Bentar, saya mau lihat. Oh, kayak gitu bentuknya. Ini Alkitabiah. Nih. Iya, saya buka kamera. Oh, ini Wahyu 5 ayat 6. Ya, Wahyu 5 nomor 6 ini gambarnya. Belum, Bu, belum. Saya heran kenapa matanya cuma 2. Bukan 7 itu. Ini 7. 1, 2, 3 melambangkan bangsa-bangsa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Matanya mana 7? Enggak 7 matanya. Mana ada mata Matanya 7? juga 7 katanya. Enggak. Bermata 7, bertanduk 7. Bertanduk 7. Iya, bermata 7, matanya 7. Matanya 7, tanduknya 7, Bu. Ini yang kita baca tadi, gambar naga itu. Naga dan perempuan. Nih. Mana naga yang di surga yang perang mana? Mana? Ini nih naga. Apa itu naganya? Ya kayak komik aja ibu ini. Ini Sakit mata 7, kepala mata saya. 7. Ini mata Bu, 7, tanduk. Ibu ngambil itu dari mana? Dari Alkitab.
Iya, ini Nabi yang menjelaskan. Ini Waduh. ini adalah mata. Ini matanya, mata 7. Waduh. 7 Oh. melambangkan 7. Oh itu, itu yang mata 7 itu. Oh mata Ya, 7, ya kayak gitu teman-teman, yang mata 7 tanduk 7 katanya. Kalau mau Pak, Iya 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 iya. kirim, saya kirim ini bukunya. Saya Waduh. kalau mau, saya kirim. Wah, apa itu? Tongkat gembala. Ngeri emang ibu ini Baru selama Ngeri. saya berdiskusi 8 tahun teman-teman ya, baru Ibu Karyana yang mampu menampilkan yang namanya mata 7 tanduk 7 yang di Wahyu itu. Iya. Semua ada. Semua 8 ada di tahun saya Wahyu. nggak ketemu gitu. Semua ada. Ini mulai dari zaman Nuh. Nih. Ini zaman Greek. Ini ada melambangkan bangsa-bangsa. Sampai ke masa milenium. Sampai kedatangan Tuhan. Sini. Ada. Aduh, Semua aduh. Jadi Mimpi itu Daniel ya ada. teman-teman. Mimpi Daniel. Semua ada. Bukan komik. Ngeri. Masa. Pokoknya gimana? Terjawab ya teman-teman. Gak mau lagi dah saya nanya. Silahkanlah kalian nilai ya. Aduh. Ini air bentar. bah. Air bah. Jadi semua ada Pak Ustadz. Makanya saya bilang kalau nggak di awal kita tahu nggak akan sinkron. Supaya sinkron semuanya harus mengerti dulu di hulu seperti apa. Aduh. Heran saya Bu, serius heran. Ngeri kali. Gak ada yang bisa menjaga. Ini 7 trompet. Ada ini. Keempat makhluk ada ini. Semua ada Pak Ustadz. Iya. Udah itu sih pertanyaan saya ya, yang aneh-aneh gitu ya teman-teman. Terus si Anu siapa kemarin? Udah ketemu Ibu? Si Anu itu kan si Fulan. Nah ya Pulan itu siapa? Ini Pak Ustadz. Si Anu tuh siapa si Anu? Itu tempat yang dihunjuk Yesus untuk perjamuan kudus. Tak perlu banget lah itu tempat wirid gitu loh. Dah. Masa kagak Iya. tahu pemilik rumah siapa namanya? Ya itu LAI aja lah, nggak tahu siapa originalnya gimana. Ya contohnya itu kalaupun kita tahu rumah si Karyana atau si Mary, ya untuk apa? Nggak penting banget. Oh Ya kan? gitu. Baik, Penting. yaudah saya nggak nanyain lagi si Anu. Coba Anda buka Ayub lagi Ayub 41 Ayub. nomor 10. Sebentar. 10 sampai 11. Ayub 41 10. 10 sampai Oke. 11. Bacain. Ayub 41 ayat 10 ya Pak Ustadz. Oke. Orang yang nekat pun takkan berani membangkitkan marahnya. Siapakah yang dapat bertahan di hadapan? Bukan yang itu. Ayub 41 Ayat 10. iya 10. Orang yang nekat pun. Kok beda? Ayub 41 ayat 10. Kok beda ya dengan digitalnya ya? Makanya aku bilang Edis pun tak tahu ini Pak Ustadz. Jadi biarlah dia di situ. Aku di sinilah naikkan tentang Alkitab. Ya udah, saya tanya kayak gini. Nih. Jadi saya nggak asal bilang. Saya bacain aja ya. Ayub 41 ya. Oke? Ya. 10 nih. Saya mau tanya.
Dari dalam mulutnya keluar suluh dan berpancaran bunga api. Dari lubang hidungnya mengepul uap bagaikan dari dalam belanga yang mendidih dan menggelegak isinya. Ini tentang lukisan tentang buaya, Bu. Lukisan tentang buaya. Ya, saya mau tanya sama Ibu, buaya apa yang di mulutnya mengeluarkan api gitu? Karena di sini di dalam mulutnya dia keluar api buayanya. Terus bunga api. Makanya heran saya ada buaya keluar api di mulutnya. Apa Ibu? Kok beda-beda apanya? Gimana sih? Ayo Bapak 41. apa? LA Lukisan itu tentang buaya. Ayo 41, orang nekat pun takkan berani membangkitkan marahnya. Siapa yang dapat bertahan di hadapan aku? Kok bisa lain? Coba 20, Bu. Coba 20-nya. Ayub 41 20 kalau Ibu. Oh ya. Dari dalam mulutnya keluar suluh dan Iya. berpancaran bunga api. Oh. Ya. Dari dalam lubang hidungnya mengepul bagaikan dalam belanga mendidih dan menggelegak isinya. Ini dia gambarnya. Itu apa? Mana gambarnya? Buaya keluar api itu dari mulutnya. Heran saya. Ada buaya keluar api dari mulutnya. Gitu. Heran. Mungkin saya pikir ini buaya makanannya batu bara gitu. Terus minumannya Pertalite. Pertamax minumannya. Heran saya ini buaya, heran juga. Aduh. Udah saya tunjukin tadi. Jadi semua kutipannya ada di sini. Buaya apa itu, Bu? Buaya apa itu? Yang mulutnya di mulutnya keluar api. Buaya makan batu bara gitu. Ya, sebentar ya. Saya asal ini aja, asal secara ini aja acak. Tapi tadi saya tunjukin sih. Ada tadi. Nggak ada kayaknya Ibu tuh gambarnya buaya keluar api dari mulut tuh. Ada. Dari mulutnya keluar semburan itu naga itu, gambar naga tadi. Ya. Mana saya mau lihat naganya, buaya keluar api mana? Sebentar. Ibu kan lengkap katanya gambarnya tadi. Buaya keluar api kayak gimana itu gambarnya? Ini naga itu. Naga dari lubang hidungnya mengepul uap. Sebentar ya. Waduh. Apa itu makanan buayanya, Bu? Batu bara kah dia makan? Sampai dari mulutnya dia mengeluarkan api gitu. Minumnya Pertamax. Ya, itu buaya gitu. Mimpi yang Petrus itu, mimpi Petrus bukan berarti boleh memakan yang haram. Itu Mabuk, Masya Allah ya. Masya Allah, Bu, heran saya Ibu ini. Kacau. Jadi ini Pak, ini Aduh. Daniel. Ya. Baca Apalagi semua tuh? Daniel yang bisa ini. Daniel sendiri nggak mengerti ini. Daniel sendiri nggak mengerti. Ya, tentang patung ini. Itu Bukan buaya zaman darat tadi ya? Ini sekarang zaman kaki. Tanah liat bercampur batu. Besi bercampur tanah liat. Aduh, bingung saya dengan kitab Anda nih, Bu. Ada juga, Bu, yang lain. Langit, tiang langit bergoyang-goyang juga ada. Itu di mana tiang langit itu, Bu? Ada juga Jadi gambarnya ini, Pak, tiang langit. Pak Ustadz, sudah dijelaskan semua
Dari mulai zaman Adam, zaman Nuh, sampai ke sekarang siapa nih? Jadi ini akan dahulu kala di sini agama menguasai dunia ini. Sekarang masih pemerintah. Suatu saat nanti agama akan menguasai bumi ini. Percaya nggak? Tapi Aduh. bukan agama Islam. Apa ibu ini juga? Aneh loh bu kita ini ya sudah. Aduh ya apa. Bumi kita ini akan mengerucut. Sudut selatan, ya ada dua kubu selatan dan kubu utara. Kubu selatan itu memperebutkan masalah tanah kanan sampai Yesus datang di tanah kanan. Oke. Baik, ya sudah saya tidak menanyakan kitab lagi. Bu, yang saya tanya ya, tuh pertanyaan pada hari kemarin, kemanakah Yesus ya di umur 13 sampai 29 tahun? Oke. Saya jawab ya. Dia kan datang dari surga. Utusan. Halo? Anak Bapak, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan Bapak sudah punya konsep untuk itu. Yesus tetap menjalani. Makanya Yesus mengatakan, seandainya bisa cawan ini dijauhkan dari saya. Karena jiwa manusianya, jiwa dan badannya meronta. Ada free will, ada hak Yesus untuk memilih disalibkan atau tidak. Tapi dia manusia yang penurut. Bu, bukan penyalipan yang saya. Aduh. Jadi apa? Ketika Yesus berumur antara 13 tahun sampai 29 tahun, itu kemana dia? Yesus kebiasaannya di rumah bapaknya, yaitu di sinagog, ya. Di Kalau sinagog. sekarang itu di gereja. Jadi Apa yang dia tidak lakukan? semua dituliskan, Pak Ustadz. Tidak semua dituliskan. Yang pasti dia tidak pernah melakukan dosa. Satu-satunya manusia utusan dari Bapa yang selalu diikuti Roh Kudus hanya Yesus di bumi ini. Dia sekolah atau enggak? Tidak pernah Enggak. meninggalkan Roh Kudus. Ya. Maksudnya dia sekolah atau enggak? Dia sekolah atau enggak? Ya, elah. Musa aja kagak sekolah. Emang raja-raja sekolah? Raja sekolah. Mana ada dahulu pendidikan? Baik. Nggak ada. Bu, kalau saya tampilkan sebuah video yang mengatakan seorang pendeta bahwa Yesus dia itu sekolah dari umur 13 sampai 29. Percaya nggak Anda? Ya, tergantung sekolahnya. Coba bagaimana? Coba. Nih, Coba ya. Ada teman-teman ya. Ibu tuh waras tuh ya, ngapain ke sekolah katanya? Tuhan sekolah. Ya sabar Ibu ya. Yang pasti raja-raja pada saat itu nggak ada sekolah. Iya. Untuk apa sekolah? Yesus sudah dia pemilik pengetahuan. Dia pemilik. Dia punya semua tahu, sedangkan keledai di sebelah dia tahu. Keledai di sebelah dia tahu. Cuma itu, Pak Ustaz, harusnya Pak Ustaz bertanya, apa keterbatasan Yesus dibanding Bapa? Kenapa Nih, Bu. Ain Tritunggal? Tahu kisah Yesus itu di Perjanjian Baru mengisahkan dari Yesus lahir sampai Yesus di umur 12 tahun, dan di umur 12 tahun Yesus itu hilang, tiba-tiba muncul di umur 30. Nah, pertanyaannya, kemana Yesus pada saat itu, dan kenapa kisah-kisah Yesus itu tidak ditulis? Kisah-kisah Yesus yang ketertinggal menurut ya, kenapa tidak ditulis di dalam Alkitab? Apakah Nih jawaban pendetanya ya. Itu pertanyaan. Banyak hal lain lagi yang diperbuat oleh Ya. Yesus. Ini jawaban pendetanya nih. Ya. Tapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu,
maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat suatu kitab yang harus ditulis itu. Betul. Terus Yohanes 20 ayat 30 31. Memang masih banyak tanda lain dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak dicatat dalam kitab ini. Tapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesus Mesias Anak Allah. Perhatikan ini penting. Tujuan Alkitab ditulis adalah supaya kamu percaya Yesus Mesias Anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi tujuan Alkitab ditulis bukan untuk memberitahu segala sesuatu tentang Yesus. Tujuannya memberi catatan supaya kita bisa percaya. Dan itu cukup. Tanpa catatan tentang Yesus pada usia 13 sampai 29, kita tetap sudah bisa percaya. Jadi dengan kata lain adalah bahwa mengapa itu tidak dicatat? Itu jelas karena dianggap tidak penting untuk dicatat. Ya. Betul. Nah, tapi muncul pertanyaan, Yesus itu memang pergi kemana pada usia itu? Ini saya bahas panjang lebar ini. Tapi kesimpulan saya adalah Yesus tidak kemana-mana. Dia tetap tinggal di Nazaret. Ya, dia tetap tinggal di Nazaret. Pertama lihat Lukas 2 ayat 40. Anak itu bertambah besar, menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Dia pulang bersama-sama ke Nazaret dan dia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan Yesus makin bertambah besar. Jadi dari sini secara implisit Yesus besar di Nazaret. Karena itu dia dikenal sebagai Yesus dari Nazaret. Betul. Yesus orang Nazaret itu. Yesus orang Nazaret. Yesus orang Nazaret. Pasti karena dia memang besar di Nazaret. Perhatikan Lukas 4 ayat 16. Dia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat masuk rumah ibadah. Berarti Yesus memang besar di Nazaret. Dan biasa pada hari Sabat ke rumah ibadat, sinagog. Berarti memang Yesus tidak pergi kemana-mana. Dia bikin apa saja. Kalau begitu di Nazaret, menurut saya dua hal. Pertama sekolah. Sekolah. SD, SMP, SMA. Dia bersekolah. Pertama, dia sekolah mikra namanya. Ini sekolah Yesus ya. Untuk belajar Taurat. Di tempat namanya Bet Haseper. Ini semacam SD. Habis itu masuk Misna. Itu umur 10 sampai 12. Habis itu masuk Talmud di usia 12 sampai 19. Ini semacam SMA. Habis itu untuk melanjutkan sekolah teologi, mereka masuk yang namanya Midras. Dari Midras ini muncul madrasah. Jadi menurut saya Yesus sekolah. Yesus sekolah. Sekolahnya Ya. yang kedua. Dia Gimana ngarang? Dia pakai Alkitab loh. kelihatannya mati muda. Dia pakai Alkitab itu, Bo. Mana dalilnya? Markus 13. Dalilnya dia pakai Alkitab tadi. Makanya kan dia jelaskan juga kitabnya dalilnya di mana. Ayo. Yusuf. Mana? Mana Ah, dalilnya? ada dalilnya tadi. Ibu nggak memperhatikan penjabaran pendetanya tadi. Semua yang dikatakan tadi benar, tapi masalah tadi pendidikan itu zaman dulu tidak ada, itu nggak ada. Jadi dalilnya pun tidak ada. Ada katanya ada. Yesus sekolah kayak gimana? Nah, dalam pendetanya salah itu Pak Ustadz. Hah? Aduh. Pendetanya salah. Dalam hal itu- Pendetanya salah. Dalam hal itu, dalam pendidikan itu SD. Jadi supaya muridnya mengerti, yang pendengarnya pendeta itu supaya mengerti, dia katakan begitu. Kadang-kadang itulah. Ya. Jadi supaya Kenapa mengerti jadi iya? salah. Yang betul yang mana sih? Sekolah atau kagak itu Yesus? Pak Ustadz, sangatlah mudah mengartikan itu. Siapa di zaman Yesus pada saat itu sekolah nggak? Siapa temannya satu sekolah? Mana ijazahnya? Ya sama pertanyaan Anda sama gitu. Saya berpikir juga berapa SPP-nya, lulus atau tidak, mana ijazahnya, nilainya berapa, jajannya berapa, kan kayak gitu. Makanya. Siapa gurunya? Kan banyak gitu saya pertanyakan. Jadi gini Pak Pendeta, Pak Ustadz, manusia ini walaupun pendeta tidak terlepas dari kesalahan kesilapan bicara. Ya, jangan kita telan bulat-bulat. Dalam hal itu kita bisa tahu sejarah bahwa Yesus tidak ada SD, SMP, SMA, nggak ada.
Karena Bu. dia utusan Tuhan untuk apa sekolah? Dia sama tahu. Udah aku bilang keledai aja di sana dia tahu. Nanti di sana ada keledai, ada di situ anaknya. Gitu. Bu, bukan cuma sekali, Bu. Bukan cuma itu. Bukan cuma itu, pendeta lain pun juga menyatakan hal yang sama gitu, bahwa Pak Ustadz, Yesus Pak Ustadz itu pikir- sekolah. Pak Ustadz pikir pendeta itu udah benar semua. Oh, gitu. Gak ada. Enggak. Ada ukuran Gitu ya. pendeta benar semua. Biar pastor, biar Iya, iya, siapa. iya, iya. Bahkan paus. Paus aja gak paham ini. Gak paham. Ya? Gak paham. Pak Ustadz kalau mau saya kirim gratis. Pak Ustadz, Apa Gratis. Tuhan sekolah? Apa itu? Ya, nanti, Bu. saya kirim sama Pak Ustadz, kasih alamat saya DM. Saya kirim gratis. nih. Ya, nanti insya Allah Khusus ya, Bu untuk ya. Pak Ustadz. Aduh. Iya, iya. Aduh. Semua Ada masalah lagi? nubuatan. Daniel dan Wahyu. Nih. Itu Pak Ustadz. Jadi supaya sinkron, ribut-ribut semua di ini komal-komal yang lain-lain, kita sudah tahu di hilir. Kita sudah tahu di ujung seperti apa. Ya, saya nggak bisa dirubah karena saya udah tahu Aduh. konsep di awal. Begitu Pak Ustadz. Ini ribut-ribut di Baik. tengah. Iya. Yang diributin di tengah siapa Tuhanmu, berapa inimu. Orang di Sakit ujung sudah kepala jelas. saya. Siapa bapak, siapa anak, siapa iblis, siapa yang mau merebut dunia ini, siapa yang mau menguasai, jelas semua di sini. Jadi kalau gini Pak Ustadz, ada orang bilang begini Pak Ustadz, Bu Karyana, ini seorang jenderal loh, bintang 2 loh ngomong ke saya. Maaf ya, seorang jenderal bintang 2. Bu Karyana katanya, bagaimana masalah jasa palsu, saya bilang. Ya kan? Ini maaf ya, bukan masalah ini. Di luar yang ijazah palsu, bukan ke yang lain. Dia bilang gini, kita palsu, ya kan? Di ujung ambil S2 resmi. Ini yang benar, yang di ujung ini. Ya enggak? Aduh. Kita ini. Nggak mengerti. Di ujung, inilah di ujung. Udah mengerti semua. Di sini ujungnya. Bodrek. Sakit kepala saya, Bu. Yang dipakai itu ijazah S2 yang asli. Padahal ijazah SMA dibeli. Pak Ustadz, ijazah SMA beli. Ijazah S2 asli dia kuliah. Itu yang benar Aduh. S2 itu. Karena itu diperiksa. Yang di SMA tadi enggak. Ini asli apa enggak? Enggak. Karena yang terakhir ijazah terakhir yang diperiksa. Begitu, Pak Ustadz. Oh, itu. Iya. Tapi ini enggak. Ya udah. Ini begitu. Semua asli. Sekarang Ibu mau menanya nggak? Tidak ada Alkitab yang tidak dijelaskan di sini. Semua jelas dan terbuka. Semua paham. Tapi Iya, Bu. harus memiliki roh kudus juga. Iya, Bu. Coba. Gini, Bu. Kita kan satu orang ada durasi juga, Bu. Biar yang lain antri bisa Oke, ikut naik oke. gitu. Iya. Ada pertanyaan nggak? Pak Ustadz, saya akan datang sekali-sekali ke sini. Terima kasih Pak Ustadz sudah beri saya kesempatan. Iya.